Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Riza Dharma Putra, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Saat ini saya mengajar beberapa mata kuliah, pengantar jurnalistik, jurnalistik data, data mining, serta komunikasi perubahan sosial. Nah, saya sudah menjadi dosen di Universitas Pancasila sejak 2016, dan sebelumnya dari 2013 pernah menjadi dosen di Universitas Fajar Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya sebagai dosen untuk mata kuliah jurnalistik data. Nah, mata kuliah ini memang didesain sebagai mata kuliah kelanjutan dari pengantar jurnalistik, yang mana mata kuliah ini berisi penjelasan-penjelasan terkait dengan bagaimana mahasiswa mampu menulis berita dengan pendekatan data-driven journalism. Jadi memang yang ditekankan adalah bagaimana data itu. Nah, capaian pembelajaran dari mata kuliah ini sebenarnya ada beberapa hal terkait dengan sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Ya, tentu secara lebih detail ini akan dijelaskan pada RPS. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa itu diharap mampu memahami konsep dasar jurnalistik data serta investigasi berbasis data. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengumpulkan, membersihkan, dan menganalisis data untuk jurnalistik. Kemudian peserta juga diharapkan mampu melakukan visualisasi data dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang ada. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menyusun story atau narasi berita berbasis data supaya berita itu jelas dan menarik, dan terakhir mahasiswa dapat memproduksi karya jurnalistik data dengan baik yang sesuai dengan standar industri. Nah, kemudian mata kuliah ini mempersyaratkan satu mata kuliah yakni pengantar jurnalistik sebagai dasar, sehingga diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi yang sistematis, yang runut setelah mempelajari jurnalistik data, kemudian setelah mempelajari pengantar jurnalistik, kemudian mempelajari jurnalistik data. Oke, kali ini saya akan memulai dengan materi jurnalistik data yang sebenarnya saat ini sudah memasuki pertemuan-pertemuan akhir. Untuk itu kita akan coba mulai. Oke, nah selamat sore semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya. Nah, oke, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi yang sebenarnya runut dengan materi-materi sebelumnya terkait dengan pengembangan story dalam jurnalistik data. Ya, jadi setelah kita mempelajari minggu lalu terkait dengan bagaimana membuat visualisasi dengan sejumlah aplikasi seperti Floris, kemudian RStudio, Timeline.js, StoryMap. Nah, sekarang kita coba lihat seperti apa sebenarnya aplikasi-aplikasi itu kemudian digunakan. Karena kita harus tahu bahwa aplikasi tersebut hanyalah aplikasi. Tidak ada maknanya kalau kita tidak bangun sebuah story. Nah, sebelum saya masuk ke materi apa itu story, saya pengen tahu dari kawan-kawan sekalian, story itu kan kita definisikan sebagai, atau kita bisa sampaikan sebagai sebuah cerita. Nah, pertanyaan sederhana yang bisa kita munculkan, mengapa cerita itu penting dalam jurnalistik? Ada yang ingin berkomentar? Oh ya, silakan. Ya. Menurut saya cerita itu memberi makna pada data dari sebuah data. Jadi kalau tidak ada cerita, tidak ada makna ya? Oke, terima kasih. Ya, yang lain, tadi saya lihat ada yang tunjuk tangan lagi. Oke. Cerita adalah sesuatu yang diperlukan karena supaya lebih apa tadi? Lebih aktif dan mudah dipahami pembaca. Oke, ada lagi yang lain? Menurut saya cerita itu penting dalam jurnalistik itu karena itu bisa membantu kita menemukan makna. Bisa apa tadi?
bisa membantu kita untuk menemukan. Oke, bisa membantu kita dalam menemukan fakta. Jadi tadi ada 3 pendapat, intinya memberi makna, kemudian mengguiding kita, mengarahkan kita untuk menemukan fakta dan bisa membuat sesuatu itu bisa terinformasi. Nah, apa yang dikatakan oleh kawan-kawan kalian ini jelas saya ingin mengatakan bahwa seperti itulah pentingnya cerita dalam jurnalistik. Jadi kalau kita dengarkan cerita, ini cerita. Kalau bahasa sekarangnya kan story ya. Bahkan media sosial kan juga menggunakan kata story ya. Ada fiturnya kan, kalau nggak salah IG itu ada story, ada feed, ada story. Nah, lantas kalau dalam konteks jurnalistik data sebenarnya story itu atau cerita itu seperti apa? Nah, story adalah sebuah kemampuan, ya. Story dalam jurnalistik adalah kemampuan menyusun narasi yang menarik. Ya, tadi membuat dia bermakna. Kapan dia bermakna? Siapa yang memberi makna? Kan pembaca. Ya, saya tentu saja bisa berbeda dengan teman-teman ketika memaknai sesuatu. Nah, tetapi poinnya adalah menyusun narasi yang menarik dan bermakna dari fakta-fakta yang telah dikumpulkan. Ya, dan membantu pembaca memahami kompleksitas informasi. Itu salah satu intinya adalah narasi yang kuat. Jadi ada makna, ada fakta, sehingga orang bisa paham. Sama misalnya kalau teman-teman bercerita ke teman yang lain, ya. Kalau kita kan senang tuh dengar cerita orang, ya nggak? Di sini ada yang biasa curhat kan, ya, curhat. Kalau secara tatap muka, kadang teman kita duduk, kita hanya butuh untuk didengar gitu. Dan kalau orang bercerita, biasanya yang mendengar biasanya mengerti, karena itu cerita, bukan materi kuliah. Ya. Nah, artinya apa? Pesan yang disampaikan itu mengalir. Semua orang yang bercerita, menurut saya, biasanya berhasil menceritakan sesuatu. Nah, jurnalistik idealnya juga kayak gitu, teman-teman. Jadi, kita tidak boleh membuat tulisan yang tidak ada ceritanya. Oke, yang berikutnya adalah data. Nah, inilah yang membedakan curcol atau cerita dengan jurnalisme, karena dia berbasis pada data. Jadi data ini harus mengungkapkan sebuah tren misalnya, sebuah pola, ya, insight yang terlihat terlihat dalam pada data-data mentah. Teman-teman kan minggu-minggu lalu sudah melihat bagaimana data. Kemarin kita belajar banyak data BPS kan, ya, atau data-data yang lain. Nah, ini membuktikan bahwa data itu penting. Kita bisa menganggap sesuatu itu baik atau tidak baik itu justru dari data yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan audiens. Kalau kita curhat misalnya, audiens itu sebagai pendengar kan. Tapi kan dia mendengar itu kan pay attention kalau bahasa jakselnya ya. Kalau ada temanmu curhat, ya, kalian tidak menghadap ke dia, kalian bete nggak? Bete kan? Nah, artinya apa? Kita harus menganggap pendengar kita bagian dari story kita, minimal dia bisa masuk ke relung cerita kita. Kalau misalnya teman-teman bercerita yang sangat cuek, ya, kalau ngajar saya tidak salahkan, karena bisa jadi memang cara dosen termasuk saya mungkin membosankan. Tapi ketika kita bercerita, kita dengan cepatnya bisa larut dalam cerita. Ya, atau nggak usah jauh-jauh lah. Kalau teman-teman mungkin biasa lihat, dengar atau nonton podcast kan. Podcast apa yang paling banyak di ini? Jurnal apa tuh namanya? Podcast yang banyak pendengarnya yang terkait dengan urban legend atau apa? Jurnal yang setan-setan. Ya? Nah itu. Terus ada lagi jurnal apa tuh? Nah, jurnalisa itu kan. Nah itu storytelling yang kuat ya nggak? Karena kita mau mendengar itu. Akhirnya kan ada beberapa yang jadi film. Ya. Tapi basisnya kan sebenarnya cerita. Ya. Kalau kebenarannya belum tentu. Nah, itulah yang membedakan dengan jurnalistik. Cuma sama-samanya dia mengengage audiens. Pendengarnya diajak terlibat. Ya, jadi seperti kalau kita di kelas, kalau dosen cuma sibuk dengan istilah-istilah angka-angka yang kalian tidak pahami, ya tidak ada gunanya. Ya, karena seorang dosen harus bisa menjelaskan itu kepada mahasiswa dengan bahasa yang mudah
dipahami oleh mahasiswa. Tantangannya adalah seperti saya, jarak usia kita agak jauh. Ada istilah-istilah yang kadang mungkin cuma kalian yang paham. Ya enggak? Sekarang banyak kan istilah-istilah yang kadang saya nggak tahu. Seperti apa ya? Ya kalian lebih tahu lah. Banyak istilah yang saya yakin kalian paham, saya nggak paham. Ya, istilah-istilah yang seperti apa ya? Saya bahkan baru tahu kalau misalnya contoh kalau meninggalkan puasa itu apa istilahnya? Mau apa? Mokel ya kan? Nah, di zaman saya nggak ada istilah itu. Ya, nah itu. Jadi itu contoh. Jadi keterlibatan audiens itu memang penting. Dan istilah-istilah yang ada harus sedapat mungkin dipahami oleh audiens. Kita sambung ke tema selanjutnya. Nah, berikutnya adalah bagaimana komponen dasar dalam story data atau storytelling data. Tadi data yang narasi yang kuat. Narasi yang kuat ini disusun berdasarkan temuan-temuan fakta yang ada. Jadi saya beri contoh misalnya cerita yang dikembangkan harus memiliki alur yang jelas. Tahu kan alur jelas? Opening, klimaks, ending. Ya, semua film kan begitu, ya enggak? Kita baca novel, kita baca cerpen, pasti ada openingnya, ada konfliknya, ada yang narasi itu kuat. Jangan sampai kita baca itu nggak ada apa-apa, itu berarti narasi yang tidak kuat. Kemudian data yang akurat. Sebelum kita membangun sebuah cerita, kita harus pastikan bahwa data yang kita ambil adalah data yang bisa dipertanggungjawabkan, akurat. Sumbernya dari mana? Tahu kan BPS? Tahu kepanjangan BPS kan? Badan Pusat Statistik. Dari mana lagi? Dari kampus. Ya. Tapi rata-rata buat data itu BPS. Kemudian ada juga sekarang namanya Satu Data Indonesia. Ada juga Open Source Jakarta. Jadi cukup banyak data-data yang kita bisa ambil yang sebenarnya itu memang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ingat, banyak juga data fiktif. Nah, makanya teman-teman harus bisa bisa memastikan bahwa data itu akurat. Nah, itu bagian dari materi kita yang selanjutnya. Kemudian visualisasi. Ini yang juga bagian penting. Ya. Waktu belajar jurnalistik data, teman-teman belajar Floris kan? Belajar story map. Nah, story map apa yang menjadi kekuatan? Bagaimana kita bisa lihat itu kan? Peta. Tempat ke tempat yang lain dengan kekuatan peta. Berarti gambar itu juga sangat penting divisualkan, dan itu adalah kekuatan jurnalistik data. Nanti saya akan contohkan bagaimana satu media yang menggunakan data jurnalisme dengan kekuatan visual. Kemudian interaktivitas. Kalau Anda pernah main game online, sekarang jurnalistik data juga salah satu hal yang dia tawarkan adalah game. Misalnya kita disuruh, misalnya kalau saya dengan perang, contoh perang Iran Israel ini, saya lagi kepikiran ketika ada berita tapi model game, saya memasukkan berita, saya memasukkan misalnya rudalnya sekian, entah berapa orang yang mati dengan bangunan itu. Jadi ini untuk memperkirakan bahwa betapa merusaknya sebuah rudal itu. Itu contoh. Atau misalnya dengan game yang lain. Ya, dulu pernah ada game, kalian tahu kan kurir online ya, kurir Shopee gitu. Nah, itu kalau kalian perhatiin, mereka itu kan satu hari bahkan mungkin bisa 30 paket yang harus dia kirim. Dan gajinya kecil. Nah, ada berita yang mencoba mengatur itu. Misalnya kalau saya bekerja 2 jam sehari, saya dapat berapa? Itu ada jurnalistik yang mengembangkan itu. Dan itu bagian dari yang itu bagian dari data jurnalisme. Berikut, langkah-langkahnya seperti apa teman-teman? Nah, setelah kita mengembangkan itu, tentu kita harus punya langkah-langkah. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah mengidentifikasi topik dan tujuan. Tujuannya apa? Topiknya apa? Ya, jadi kita bikin cerita sama ketika kawan-kawan semua bercerita, ya. Pasti kan misalnya saya mau curhat soal hubungan saya dengan pacar saya.
Pasti kan ketika kita memilih si B, saya mau cerita ini. Dia pasti sudah tahu, atau misalnya juga belum tahu, tapi kita sudah punya tujuan. Tidak mungkin semua kita ceritakan, ya nggak? Misalnya saya cerita hubungan saya dengan si B misalnya. Nah, itu berarti apa? Ada tujuannya untuk menjelaskan status hubungan saya. Kemudian yang berikutnya adalah pengumpulan dan validasi data. Ya. Setelah kita punya tujuan, misalnya saya ingin bercerita tentang bagaimana kehidupan pendapatan ojek online di Jakarta. Tentu saya akan mengumpulkan datanya. Dari mana datanya? Saya harus bisa mendapatkan sumber-sumber data itu. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis data. Ini kita bisa dibantu dengan visual analisis seperti alat statistik. Bahkan sekarang ada AI yang bisa membantu kita untuk menghitung itu. Ya, ada aplikasi di Google Spreadsheet juga bisa. Kemudian storyline. Ya, bagaimana kemudian kita merangkai temuan-temuan data itu menjadi sebuah alur cerita yang menarik. Ya, jadi memang butuh skill khusus, dan sebenarnya bukan skill sih kalau saya lihat teman-teman. Apa yang paling penting? Praktek, pengalaman yang banyak ya untuk melakukan itu. Kemudian memilih visualisasi. Seperti tadi di kelas sebelumnya saya jelaskan bahwa kalau story map itu cocok kalau mau menjelaskan perbedaan tempat-tempat. Tapi kalau mau menjelaskan kronologi waktu, story map cocok nggak? Cocoknya apa? Timeline JS. Mau bikin grafik yang bergerak-gerak, pakai, ingat yang kita bikin angka-angka itu. Pakai Floris, ya itu. Ya, mau visualisasi ya untuk data mining, pakai yang biasa kita makan apa? Pakai Orange ya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi itu semua bisa digunakan. Nah, berikut bagaimana memulai story dengan data. Tentu ini contoh saja ya. Langkah-langkah bagaimana pengembangan story kita bisa mulai dari data BPS ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan data BPS kan tugas kita yang kemarin itu kan melihat data BPS, kemudian kita lihat misalnya pengguna internet di Indonesia. Itu bisa ya. Kemudian nah ini salah satu cara untuk menonjolkan cerita. Pertama adalah temukan pola tidak biasa. Ya, atau biasa kita sebut dengan anomali. Ya, anomali itu tahu film itu? Agak lain ya. Nah, di film itu kan sebenarnya agak lain. Sebenarnya itu kita bisa terjemahkan sebagai anomali. Dia beda sendiri. Nah, kita harus bisa menentukan pola yang tidak biasa. Misalnya, pengangguran. Ya, kita lihat daerah-daerah di Jawa semua pengangguran banyak. Tiba-tiba ada satu kota di Jawa yang penganggurannya kecil. Ya. Nah, itu yang kita sebut dengan anomali. Ya, jadi kita menemukan pola yang beda. Pola musiman yang juga berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah alat analisis. Nah, ini yang memang juga butuh waktu karena kadang kita harus belajar scatter plot, ya, box pilot, tapi semua sebenarnya sudah ada di aplikasi sehingga kita tinggal memasukkan. Intinya kita lihat ada yang aneh-aneh atau tidak. Ya, ada yang tidak lazim atau tidak. Kemudian contoh kasus nyata, contoh kasus yang memang terjadi ya. Misalnya saya beri contoh tadi kisah tentang kurir pengantar Shopee ya. Apa sih namanya itu kalau Shopee? Ya, itu apa namanya? Shopee itu platform pengiriman barang ya. Ya, kurir barang kan, bukan Shopee sebenarnya ya. Ya dia punya banyak sih, tapi kan rata-rata yang menggunakan kurir itu kan kayak yang pakai COD atau yang pengantaran langsung gitu. Nah, itu. Jadi kasus misalnya tentang si A yang tiap hari dia harus bekerja dari pagi sampai malam, dia cuma dapat duit 200.000. Padahal dia harus seperti orang yang harus menembus panas, hujan, kedinginan, dikejar anjing, macam-macam. Ya. Coba deh kalian ngomong-ngomong sama driver, buat saya pengantar kurir itu lebih menderita hidupnya. Ya, kalian pernah kan lihat kurir naik motor, banyak sekali bawaannya, ya. Nah, itu menarik untuk dibuat sebuah story.
Dan bagaimana dengan kurir-kurir yang lain? Dan pernah, kalau kalian tahu, Project Multatuli, sebuah platform media yang sifatnya crowdfunding, jadi pendanaan oleh audiens, itu menggunakan ilustrasi seorang kurir. Dan akhirnya kita tahu bahwa orang kalau 25 jam saja bekerja, dia cuma mendapatkan duit 150.000. Ya, nah itu dihitung. Oke. Ya, berikut. Nah, kemudian pengumpulan dan validasi data. Ini seperti yang tadi kita sudah sepakati, sumber-sumber data ada BPS, ya, Badan Pusat Statistik, kemudian banyak ya, ada Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, dinas-dinas, ya. Nah itu yang kita harus pahami sumbernya. Jadi sekarang kita hidup di era banjir data, jadi tidak usah khawatir. Kemudian kita harus punya teknik validasi data, cross check dengan dua narasumber yang berbeda. Jadi saya selalu bilang, apalagi kalau teman-teman menggunakan AI, itu harus hati-hati, jangan sampai datanya tidak akurat. Caranya, ambil beberapa sumber untuk memastikan apakah data itu bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi, ingat, kita perlu dokumen pemerintah, dokumen resmi. Meskipun kita tidak bisa percaya 100%, tapi setidaknya secara undang-undang, secara legal, mereka adalah institusi yang diberi amanah untuk mengeluarkan data itu. Kemudian konsultasi dengan pakar statistik. Ini yang juga menurut saya jurnalis masih jarang melakukan, terutama di Indonesia. Ya. Kemudian periksa metodologi pengumpulan datanya. Ini juga penting ya. Jadi kita harus cek juga apakah pengumpulan data itu bisa dipercaya. Misalnya begini, saya kasih contoh. Ada survei yang mengatakan 90% remaja di Bogor sudah tidak perawan. Kalau kalian dapat dengar data itu, kalian mau ngapain? Ada hasil survei itu. Kalau ada data, 90% pelajar SMA di Bogor sudah tidak perawan. Apa yang akan dilakukan? Membuat? Meriksa. Ya, diperiksa datanya. Saya juga pasti akan pertanyakan, itu survei bagaimana metodenya? Siapa yang jadi respondennya? Akurat tidak? Ya, itu. Jadi itu perlu kita periksa. Tuh. Kemudian, nah ini analisis dalam data. Ini yang sebenarnya membutuhkan sedikit effort untuk mempelajari. Ya, ada statistik deskriptif. Ya, itu menggambarkan. Biasa kalau teman-teman belajar metode penelitian komunikasi, bicara frekuensi, ya, durasi, ya seperti itu. Ya, mendeskripsikan. Kemudian komparatif, membandingkan. Misalnya Jakarta dengan Bogor atau Jakarta dengan, seperti tadi saya cerita bagaimana kebiasaan minum kopi, ya, harga kopi di New York dengan di Jakarta ternyata lebih mahal di data tadi. New York dengan Jakarta, mahalan kopi di mana? Di Jakarta. Ya, di Jakarta, seperti itu. Ya. Kemudian analisis tren. Ya, mengidentifikasi, ini juga tadi kita sudah pelajari. Kalau yang berikutnya korelasi itu kita sebenarnya bisa menggunakan alat-alat statistik ya. Jadi kita melihat apakah satu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lain. Nah, bagaimana yang harus kita buat ketika kita ingin menyusun storyline secara teknis? Tentu pertama adalah buat awal pendahuluan, opening. Kita buka cerita itu dengan apa? Kalau saya pribadi, saya lebih suka memulai dengan cerita orang. Jadi misalnya tadi tentang apa contoh? Kurir. Saya mulai cerita si A kurir pukul 7 atau pukul 5 azan baru saja berkumandang. Ya. Budi 25 tahun bergegas bergegas menuju tempat tempatnya gudangnya itulah, store-nya. Ya. Dia bergegas menuju gudang bla 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 dengan kecepatan tinggi, dia harus mengejar target dalam sehari sekian. Mukanya masih lusuh, kantuk belum hilang. Yang dipikirkannya adalah bagaimana membayar cicilan. Ya enggak? Jadi story itu kan akan menarik. Kita akan memberi insight bahwa seorang kurir itu penderitanya lumayan dan dia punya kisah yang memilukan. Bisa jadi dia terjerat
pinjol, ya itu. Kemudian di tengahnya barulah kita masukkan konflik. Siapa dia kemana saja, siapa yang suruh, ya, bagaimana konsumen kan ada juga tuh yang COD nggak mau bayar, ya, sudah salah ngeselin lagi kan, ya, semoga kalian enggak ya, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah resolusinya atau kesimpulannya. Apa yang akan kita lakukan dengan ini? Lantas bagaimana Budi melanjutkan hidupnya yang susah itu? Nah itu kan tanda tanya. Jadi itu contoh bagaimana menyusun storyline. Nah ini visualisasi yang tepat. Tentu kita bisa pelajari ya dari tipe-tipenya, ya sesuaikan dengan jenis data. Jadi kalau datanya map berarti pakainya story map kayak gitu. Ya itu yang saya bilang. Kalau dia kronologi pakainya timeline. Tapi kalau misalnya gabungan berarti kita bisa kombinasi. Ya, jadi ingat ada beberapa aplikasi ya yang gratis maupun berbayar. Tapi kalau teman-teman saya pikir kita pakai yang gratisan saja dulu. Ya, ada yang berbayar kayak Tableau itu susah. Kalau storyline, story map itu gratis, Orange gratis ya. Jadi Orange itu aplikasi data mining sekaligus visualisasi data. Jadi dalam jurnalistik juga bisa menggunakan Orange. Oke, ini contoh kasus ya. Ini visualisasi sederhana. Nah, saya ingin memberi sedikit ya, teman-teman, ini contoh ya bagaimana sebuah visualisasi yang menarik dari New York Times. Kalau Anda lihat ini adalah visualisasi dari bagaimana ketika Selat Hormuz di Iran ditutup. Nah, titik-titik yang bergerak ini adalah kapal. Ya, jadi kita bisa lihat di Selat Hormuz ini banyak banget kapal yang akan lewat. Oke, banyak sekali kapal yang lewat. Nah, banyak sekali kapal yang akan lewat dan kita bisa lihat bahwa tanpa dengan cerita yang panjang lebar, dengan satu gambar ini kita lihat betapa Selat Hormuz itu sangat penting ya untuk keberlanjutan hidup umat manusia, ya. Jadi betapa penting. Inilah salah satu kekuatan dari bagaimana sebuah visualisasi dan kekuatan sebuah story. Oke, teman-teman, ya saya rasa inilah penjelasan singkat terkait dengan bagaimana membangun narasi dalam sebuah karya jurnalistik. Nanti kita akan lanjutkan diskusi lewat pembelajaran yang sifatnya asinkronus dan teman-teman nanti bisa menyampaikan berbagai macam hal-hal yang perlu kita diskusikan. Satu hal yang saya ingin sampaikan, pertama, cerita dalam jurnalistik itu sangat penting. Dalam membuat sebuah cerita tentu membutuhkan beberapa hal. Satu, terkait dengan bagaimana kita menyusun sebuah cerita. Yang kedua, bagaimana akurasi data. Dan yang ketiga adalah bagaimana data itu kemudian bisa disampaikan kepada publik dengan cara yang sangat menarik sehingga pembaca bisa paham. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.